Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 22 Februari 2021 dengan judul kita akan memelihara kesucian hari Sabat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mari kita ikuti penjelasannya. Allah berfirman, hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Dia menaruh kesuciannya atas hari ini dan memberkatinya serta menyucikannya sebagai hari perhentian. Itulah satu-satunya perintah dalam 10 hukum yang memberitahukan siapakah Allah itu. Ditaruhnya perbedaan antara Allah dengan segala ilah yang lain. Hukum itu mengatakan Allah menjadikan langit dan bumi. Allah yang menjadikan pohon-pohon dan bunga-bunga dan menjadikan manusia. Inilah Allah yang engkau harus turuti di hadapan anak-anakmu. Dan engkau hanya perlu menunjuk kepada bunga-bunga dan beritahukan kepada mereka bahwa dialah yang menjadikan semuanya ini. Dan dia berhenti pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaannya. Hari yang ke-7 itulah suatu peringatan yang diberikan Allah. Menunjuk kepada Allah sebagai Khalif langit dan bumi, dibedakannya Allah yang benar dari semua ilah palsu. Setiap orang yang memelihara hari ke-7 menyatakan oleh perbuatan ini bahwa mereka adalah penyembah-penyembah Yahweh. Demikianlah hari Sabat itu menjadi suatu tanda kesetiaan manusia kepada Allah selama masih ada di atas bumi untuk berbakti kepadanya. Allah telah memberikan kepada manusia 6 hari di mana harus bekerja, dan ia menuntut agar pekerjaan mereka sendiri harus dilakukan dalam 6 hari kerja itu. Segala perbuatan yang perlu dan kemurahan dibolehkan pada hari Sabat. Orang-orang sakit dan yang menderita pada segala waktu haruslah dirawat, tetapi pekerjaan yang tidak perlu haruslah dihindarkan dengan keras, dan di dalam hukum itu termasuk semua orang yang di dalam pintu gerbang kita. Penghuni rumah kita harus mengesampingkan semua usaha duniawi pada saat-saat yang suci itu. Semuanya harus bersatu untuk memuliakan Allah oleh perbaktian sukarela pada harinya yang suci. Selama langit dan bumi masih utuh, hari Sabat itu akan terus menjadi suatu tanda kuasa Khalif. Maka apabila Eden kelak berkembang di atas bumi ini, hari perhentian Allah yang suci itu akan dihormati oleh semua orang di bawah matahari. Sabat berganti Sabat, segala penduduk dunia baru yang dipermuliakan itu akan datang sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Allah telah berfirman, hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, semua menteri dan para stafnya, hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka. Karena di tengah-tengah pandemi saat ini mereka sangat membutuhkan
pertolongan dan kuasa Tuhan setiap saat. Karena kami menyadari bahwa bangsa dan negara kami saat sekarang ini mengalami berbagai macam gejolak dan reaksi yang terjadi, bahkan gempa bumi, banjir, longsor, dan begitu banyak peristiwa yang lain. Tapi kami percaya bahwa dengan hikmat bantuan sorga, pemerintah kami dapat menyelesaikan semuanya. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di rumah sakit, bahkan di puskesmas yang ada di Indonesia. Hikmat pengetahuan sorga juga Tuhan berikan kepada mereka. Lindungi dan pelihara mereka, agar mereka juga menjadi berkat bagi orang yang sangat membutuhkan pertolongan di tengah-tengah pandemi, maupun juga menderita oleh karena sakit yang lain. Kami juga berdoa untuk semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik. Tuhan jaga dan pelihara mereka. Berikan sukacita bagi mereka di dalam pelayanan walaupun belajar dari rumah. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat, bahkan gembala jemaat dimanapun mereka berada. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada mereka agar mereka terus bersukacita di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan, lindungi dan pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Tidak lupa kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.